Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan menggali ilmu khususnya dalam bidang keislaman. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan utama dalam kehidupan dan sumber ajaran Islam yang sangat agung. Sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan usul fikih yang mana di pertemuan hari ini kajiannya berkaitan dengan istihsan. Dinamika kehidupan umat Islam yang terus berkembang diperlukan metode ijtihad yang mampu menjawab problematika hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas Al-Quran. Salah satu metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengembangkan hukum Islam adalah istihsan. Metode ini merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam penerapan hukum. Kita tidak bisa melarang atau mungkin menghentikan lajunya perkembangan maupun perubahan maupun kemajuan segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Akan tetapi bagaimana perkembangan tersebut masih dalam koridor-koridor atau mungkin masih relevan dengan prinsip-prinsip yang ada di hukum Islam atau mungkin bisa disebut dengan hukum syariah. Dalam konteks pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman atau perkembangan zaman, perubahan zaman, maka salah satu metode di dalam usul fikih, salah satunya mungkin bisa kita aplikasikan istihsan ini sebagai metode ijtihad dalam salah satu alasan utama penggunaan istihsan adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Sebuah konsep yang terintegrasi dengan landasan maqasid syariah, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Dalam fungsinya, istihsan mendorong penerapan hukum yang tidak selalu rigid mengikuti teks, tetapi lebih kepada memberikan solusi yang lebih efektif dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial. Dengan demikian, metode ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan yang belum diatur secara eksplisit dalam nas Al-Quran. Baik itu terkait dengan hukum ekonomi syariah maupun terkait dengan hukum-hukum di luar
ekonomi syariah. Secara etimologis, istiqsan berasal dari kata Sunda yasunu husnan yang berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan secara terminologis, definisi istihsan berbeda-beda antar ulama usul. Salah satunya mungkin yang pertama menurut Imam Abu Hanifah. Beliau mendeskripsikan istihsan adalah berpindahnya dari hukum yang ditetapkan oleh qiyas zahir kepada hukum lain karena adanya dalil yang lebih kuat maupun lebih maslahat. Yang kedua, istihsan menurut Imam Malik. Menurut beliau, istihsan yaitu menganggap baik sesuatu karena sesuai dengan maslahat walaupun bertentangan dengan metode qiyas. Salah satunya lagi dari Imam Syafi'i, untuk beliau menolak terkait dengan metode yang digunakan terkait dengan metode istihsan. Menurut pandangan beliau, istihsan ini dianggap sebagai hukum yang hanya berdasarkan hawa nafsu mujtahid. Sedangkan menurut Imam Ghazali, istihsan adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan akalnya. Jadi menurut Imam Ghazali, istihsan adalah penggunaan akal dalam menentukan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar atau sebaliknya menghindari kemudaratan. Menurut beliau, jika istihsan ini menurut beliau bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, Imam Ghazali menekankan bahwa istihsan melibatkan penggunaan akal dan pemikiran seorang mujtahid dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang selanjutnya, menurut Abu Zahra, yang mana pemahaman terkait dengan istihsan ini meninggalkan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syarak untuk menetapkan hukum lain yang lebih kuat berdasarkan dalil yang lebih kuat pula, yang mana sesuai dengan jiwa syariat dan kemaslahatan. Abu Zahra menjelaskan bahwa definisi ini mencakup semua jenis istihsan dan menunjukkan asas serta inti dari istihsan itu sendiri, yaitu adanya dalil yang lebih kuat yang mendasari perubahan hukum dari ketentuan umum menuju ke ketentuan yang lebih sesuai dengan jiwa syariat maupun di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dasar hukum metode istihsan yang pertama terdapat di Nas Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi
alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Secara singkatnya, maknanya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Kedua, terdapat di surah Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang mana maknanya ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dasar hukum yang ketiga menurut nas Al-Quran terdapat di surah Al-Baqarah ayat 180-85 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang mana maknanya Allah ini menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Pemahaman terkait dengan nas Al-Quran ini dari surah Az-Zumar maupun surah Al-Baqarah di sini terdapat lafaz yang secara eksplisit menunjukkan makna yang sesuai dengan materi istihsan atau metode istihsan. Bahwasanya istihsan ini memiliki arti secara bahasa, memiliki arti baik, sebagaimana sesuai dengan apa yang ada di dasar hukum nas Al-Quran yang tadi sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, terkait dasar hukum berdasarkan hadis Nabi. Salah satunya tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat. La diroro wala diroro. Hadis riwayat Ahmad ibnu Majah. Salah satunya lagi ada hadis Nabi yang berkaitan dengan metode istihsan. Salah satunya mungkin terkait dengan apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah, ma ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa hasan, rawahu Ahmad. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula hal tersebut. Hadis riwayat Ahmad.